Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat hadis, "Wattaqu asy-syuha fa inna asy-syuha ahlaka man kana qablakum." Takutlah kalian terhadap sifat pelit, sifat bakhil. Karena disebabkan dari sifat pelit bakhil itu, orang-orang terdahulu sebelum kalian dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tidak asing lagi bagi kita yang kekayaannya terkenal sepanjang masa, yaitu Qarun. Qarun itu tadinya dia itu orang miskin. Akan tetapi dia memaksa Nabiullah Musa untuk berdoa minta kepada Allah agar dirinya diberikan kekayaan. Setelah dipaksa oleh Qarun, Nabiullah Musa berdoa agar Qarun ini menjadi orang yang kaya. Qadarullah, Qarun menjadi orang yang kaya. Kunci-kunci harta diberikan kepada Qarun. Kekayaannya begitu luar biasa, bahkan di dalam satu tafsir riwayat di situ dikatakan kunci gudang hartanya itu sampai diangkut 60 kuda. Satu kuncinya sebesar ibu jari, terbuat dari kulit. Satu kunci untuk satu gudang harta. Satu kunci untuk satu gudang harta. Sedangkan kuncinya keseluruhannya diangkut 60 ekor kuda. Jadi kalau sekarang ada orang kaya, nggak ada yang mampu menandingi kekayaannya Qarun. Begitu luar biasa. Pernah Qarun ini mendemonstrasikan kekayaannya. Dia keluar dengan jubah-jubahnya yang begitu mewah. Jubah yang paling mahal pada masa itu. Dengan diiringi 400 gadis dayang-dayang berpakaian merah. Dan juga diiringi 4.000 kuda yang begitu luar biasa. 100 kuda itu kalau ditaruh di lapangan penuh. Kalau 4.000 kuda, seberapa banyaknya? Sangat banyak sekali. Demo kekayaan. Ya, jadi Kim Jong Un itu kalah. Kalau dia demo nuklirnya. Qarun demo kekayaannya. Begitu luar biasa. Masya Allah. Orang-orang ahli dunia yang suka dengan kekayaan, mereka mengatakan, andaikan saya dijadikan orang seperti Qarun, kekayaannya yang melimpah, melek, pengen. Orang-orang yang ingat akhirat, mereka mengatakan, janganlah kau itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Nah, begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi dia itu kaya namun pelit, bakhil, arogan, sewenang-wenang. Itu Qarun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Musa, wahai Musa, perintahkan pada bumi manapun untuk menelan Qarun. Kemudian Nabiullah Musa memerintahkan pada satu bumi, satu daerah di situ agar bumi itu menelan Qarun, hartanya serta pengikutnya. Ditelan oleh bumi. Gara-gara apa? Bakhil, pelit. Saat dimintai zakat oleh Nabiullah Musa, 1000 dirham, keluarkan 1 dirham. 1000 dinar, keluarkan 1 saja, 1 dinar. 1000 kambing, keluarkan 1 kambing saja. Itu masih nggak mau. Bahkan Qarun memprovokasi kaumnya, wahai Bani Israel, apakah kalian rela harta kalian akan diambil oleh Musa? Disuruh melawan Nabiullah Musa. Sehingga apa? Nabiullah Musa perintahkan pada bumi itu untuk menelan Qarun beserta seluruh hartanya. Kemudian setelah diperintahkan untuk menelan Qarun, bumi itu bergoncang. Gudang-gudang hartanya bergoncang. Pasukannya semuanya ditelan oleh bumi sampai ke lutut. Begitu sampai ke lutut, Qarun berteriak, wahai Musa, kasihanilah aku. Aku ini saudaramu. Kan masih saudaraan sama Nabiullah Musa. Kemudian Nabiullah Musa tidak bergeming, telan, ambles lagi sampai ke leher. Minta tolong lagi, wahai Musa, kasihanilah saya. Nabiullah Musa tidak bergeming. Kemudian ditelanlah Qarun itu sampai tidak kelihatan. Semua hartanya hilang. Dan masih terkenang sampai sekarang. Saat ada harta yang ditemukan disebut sebagai harta Qarun. Nggak ada orang yang sekaya Qarun kecuali Nabiullah Sulaiman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
itu disebabkan dia itu pelit. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Qarun sampai hari kiamat masih dalam proses penenggelaman setiap harinya. Setiap hari dia tenggelam ke dalam dasar bumi setinggi tubuhnya. Kalau dia tubuhnya tingginya 2 meter, berarti setiap hari dia tenggelam 2 meter. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bahkan ulama mengatakan sampai hari kiamat pun Qarun tidak akan pernah bisa sampai 7 lapis bumi yang paling dalam. Jadi sampai sekarang setiap hari itu masih tenggelam terus dia mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala diakibatkan dari sifat pelit. Wala yahsabannal ladzina yafkhaluna bima atahumullah huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Janganlah sekali-kali orang yang pelit terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik untuk diri mereka, tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan sebaliknya itu sangat buruk untuk mereka. Dia kira dengan dia pelit itu tambah kaya, tambah baik, tambah sejahtera. Tidak. Justru dengan pelitnya itu dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayadawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta yang dia simpan, harta yang menjadikan dia itu pelit nanti dari kiamat akan dikalungkan di leher-leher mereka. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun harta mereka, menahan harta mereka, emas mereka, perak mereka, fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Sampaikan kabar gembira dengan azab yang begitu pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, yaitu azab itu di hari di mana harta-harta mereka yang mereka timbun itu dipanaskan di neraka jahanam. Setelah dipanaskan, nanti muka mereka, lambung mereka, punggung mereka akan disetrika dengan harta itu yang begitu panas. Seraya dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kalian simpan. Inilah harta yang kalian simpan, maka rasakanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang kaya itu ya enak, ya enggak enak juga. Kenapa enggak enaknya? Nanti di saat dia mengeluarkan zakat pada waktunya, nisabnya sudah mencapai, dia harus keluarkan zakat. Dia harus hitung semua kekayaannya itu. Kalau ada berapa perusahaannya, ada berapa simpanannya itu, hartanya yang di tabungan itu. 400 miliar, 1 triliun dia harus keluarkan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Justru harta yang dia miliki akan menjadikannya tersiksa di dunia dan akhirat. Kalau jadi orang miskin, ya ada enaknya, ada tidaknya. Enaknya apa? Orang miskin dalam satu hadis masuk surga duluan daripada orang kaya. Jadi pilih kaya apa miskin ini? Pilih kaya masuk surga duluan. Nah, banyak yang mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, siapa saja yang sudah waktunya zakat, sampaikan kepada mereka. Jangan malu, jangan takut, selamatkan saudara-saudara kita. Mungkin dia sedang sibuk, mungkin dia sedang lupa. Ingatkan, sudahkah Anda zakat? Sudahkah Anda sedekah? Kalau tidak diingatkan, kadang-kadang itu lupa. Kalau tidak diingatkan, kadang-kadang itu sengaja melupakan diri. Dengan diingatkan, dia akan menjadi takut dan akhirnya mengeluarkan zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sadar dengan zakat, sadar dengan sedekah. Dan semoga sedekah itu, zakat itu akan bisa membersihkan harta kita, diri kita, jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah sempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.